Asal-usul munculnya ngabuburit, Aktivitas paling populer menjelang buka puasa. Hai teman kongko, balik lagi bareng kita. Sepanjang bulan Ramadan, setiap sorenya ngabuburit menjadi aktivitas yang paling disukai. Gimana enggak coba? Menghabiskan waktu sambil menunggu waktu berbuka memang sungguh menyenangkan. Ngabuburit memiliki makna menghabiskan waktu kosong sambil menunggu waktu sore tiba. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa ngabuburit ini memiliki arti yang sangat luas, tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan tertentu. Bisa jadi berkumpul, jalan-jalan, nonton, masak, dan juga kegiatan menyenangkan lainnya. that's right. Meskipun mungkin saat ini kalau kita mendengar kata ngabuburit hanya diidentikan dengan kegiatan di luar rumah seperti jalan-jalan nongkrong dan berburu takjil. Namun nih teman kongko, tahu nggak sih gimana cerita asal-usul ngabuburit ini sehingga setiap Ramadan menjadi begitu populer? Penasaran? Mari kita bahas. Jadi nih teman kongko, dasarnya ngabuburit ini berasal dari kata burit. Jangan salah dulu, bulan puasa pikirannya nggak boleh negatif loh. Burit ini nggak seperti burit itu. Ini burit apa sih maksudnya? Burit ini merupakan salah satu kosakata dalam bahasa Sunda yang memiliki makna waktu sore ataupun petang. Dari sinilah muncul kata ngabuburit. Pemaknaan burit yang merupakan keterangan waktu ini bisa menjadi kata kerja ketika ditambahkan awalannya. Maka jadilah kata ngabuburit. Kalimat lengkapnya yang kerap diucapkan oleh orang Sunda adalah ngalantung ngadagoan burit, yang berarti bersantai atau mengerjakan sesuatu sambil menunggu sore. Nah, ngalantung ngadagoan burit ini kemudian seiring berjalannya waktu disingkat pengucapannya dengan ngabuburit. Nah, namun nih teman kongko, kemudian sekitar tahun 80-an, istilah ngabuburit ini menjadi populer hingga keluar masyarakat Sunda atau Pulau Jawa. Dipengaruhi oleh pengucapan-pengucapan dalam dialek pertunjukan ataupun film di televisi, sehingga ngabuburit dipakai ke seluruh Indonesia hingga hari ini. Tapi kalau dilihat dari maknanya, seharusnya ngabuburit ini bukan hanya istilah yang digunakan saat bulan puasa aja ya nggak sih? Oh ya, masih ada satu hal nih yang menjadi tanda tanya. Kapan sih asal-usul ngabuburit ini dipakai? Konon nih teman kongko, diperkirakan istilah ini muncul sejak abad awal kemunculan Islam di tanah Sunda. Biasanya nih di bulan puasa setelah zuhur hingga menuju waktu berbuka, kondisi tubuh mulai melemah dan rasa lapar melanda. Oleh karenanya, para penyebar dakwah mengadakan aktivitas bersama masyarakat untuk mengalihkan rasa lapar tersebut. Setiap harinya selalu diganti dengan kegiatan-kegiatan lain agar tidak bosan, seperti mengaji, masak bersama, berkumpul dan bercerita, hingga mengunjungi tempat-tempat indah yang ada di desa dan lain sebagainya. Makanya para pemuka agama tersebut menyebutkan hayuk ngalantung ngadagoan burit. Kemudian istilah ini pun menjadi dekat dengan masyarakat. Dan tentu saja nih, setiap daerah lain di Indonesia memiliki nama sendiri untuk ngabuburit ini. Kalaupun namanya tidak dikenal nasional seperti ngabuburit, namun tetap ada nama sendiri nih sesuai dengan daerahnya. Misalnya nih, di Aceh kita menyebutkan maen suput atau dangdang preh buka. Aktivitas ini sendiri juga beragam, mulai dari tagun iya buri menasah, jakbur, main layang, manokulam, balap si tangen, dan lain sebagainya. Nah, kalau di tempat teman kongko sendiri